Ya, Bu, saya sudah hadir dengan Leo di sini. Oke, dengan Pak Leo ya. Betul. Baik, untuk para siswa-siswi segera bergabung, infokan di grup bagi kelas 12 MIPA C, 11 IPS C. Ya, akan kita segera mulai karena yang dari Universitas Kristen Petra sudah hadir di sini. Baik, selamat datang di SMA Santo Paulus Pontianak, khusus di room 3 bersama 12 MIPA C dan 11 IPS C. Selamat siang Pak Leo. Selamat siang, Bu. Ya, terima kasih yang sebesar-besarnya telah bergabung di Expo Universitas dan Perguruan Tinggi UNIMED 2021 di SMA Santo Paulus Pontianak. Semoga informasi yang Bapak sampaikan, pengetahuan, wawasan mengenai universitas, perguruan tinggi dapat diperoleh selengkap-lengkapnya, sebanyak-banyaknya bagi peserta didik kami di SMA Santo Paulus Pontianak. Agar mereka dapat memilih jurusannya dengan tepat sesuai dengan kemampuan mereka. Dan Ibu berharap ya bagi peserta didik SMA Santo Paulus di Pontianak juga berpartisipasi ya, mendukung semuanya untuk mencari info sebanyak-banyaknya dengan bertanya ya. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kesempatan dan waktunya kepada Universitas Kristen Petra. Bapak Leo, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang untuk teman-teman di SMA Santo Paulus Pontianak. Perkenalkan, nama saya Leo. Selama kurang lebih 1 jam, saya akan hadir untuk ini ya, mengenalkan mengenai Universitas Kristen Petra. Ya. Untuk memulai presentasi dari saya akan putarkan lebih dahulu video kami ya. Izin share screen terlebih dahulu. Established in 1961, Petra Christian University is a national private university in Surabaya, East Java. Starting as the dream of the founders to provide a high-quality higher education, Petra Christian University was born with commitment to Christian values. Becoming a caring and global university with commitment to Christian values is our vision. We at Petra Christian University believe that learning process should be broadened beyond the national boundaries. Our international initiatives and programs equip our students with the essential skills to conquer the global challenges and transformations. We are very committed to provide quality and relevant whole person higher education to prepare our young generation to be champions and community leaders in this disruptive era. With its various facilities, Petra Christian University provides technology-based infrastructure to support research and teaching learning process, including self-development platforms and facilities. As a green campus, Petra Christian University is actively encouraging all students, staff, and faculty members to contribute in creating a better environment and Earth. Petra Christian University
has 7 faculties with 28 undergraduate departments. Along with it, we have 5 master's programs and 1 doctoral program. Those 7 faculties include Faculty of Language and Literature, Faculty of Civil Engineering and Planning, Faculty of Industrial Technology, Faculty of Business and Economics, Faculty of Art and Design, Faculty of Communication Science, Faculty of Teaching and Educational Studies, Various student activity units are also available to support the development of future leaders in Petra Christian University. Selama kami berkuliah di Universitas Kristen Petra, kami dididik tidak hanya untuk menjadi seorang sarjana, tetapi juga menjadi seorang individu yang berwawasan Kristiani dan bertumbuh dalam hal soft skill maupun hard skill. Now, I'm working for the Mandalika Inventory with my partners building this business, and I'm very grateful for Petra because Petra provide all the facility we need, and also Petra guide us with a professional lecturer in their respective field. Di UK Petra, saya diajari untuk mempelajari isu-isu lokal dengan perspektif global, sehingga saya mampu membawa produk-produk mainan anak saya untuk diekspor ke negara Eropa seperti Inggris, Belanda, Jerman, maupun Asia seperti Jepang. I've got the opportunity to experience the student exchange program at Southern Federal University in Russia. In here, I can get knowledge and perspective of new different cultures, and I'm amazed to know how they implement it in global community. Together with Petra Christian University, let's build a brighter future. Baik, sekarang selanjutnya untuk presentasinya ya. Sebentar saya share screen lagi. Baik, bagi yang pernah ke Petra, ini adalah gedung utama kami seperti ini ya, di mana di gedung utama kami tersebut, ya di depan itu ada patung torso ya, patung setengah badan yang merupakan ini ya gambaran dari rektor pertama kami yang juga merupakan salah satu pendiri dari UK Petra, gitu ya. Kemudian kita juga punya kampus barat, gitu ya,
yang digunakan perguruan untuk teman-teman di Fakultas Bisnis dan Ekonomi. Kita juga punya kampus timur ya, yang digunakan perguruan untuk teman-teman di Fakultas Teknologi Industri dan juga Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Kemudian kita juga punya gedung baru yang digunakan perguruan juga untuk teman-teman di Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Seni dan Desain, Fakultas Bahasa dan Sastra, serta Fakultas FKIP. Ya. Terkait dengan sejarahnya, Petra berdiri 22 September tahun 61. Jadi, 2 bulan lalu, kita merayakan Disnatalis yang ke-60. Dalam perayaan Disnatalis kita yang kemarin, ya, Bapak Presiden Jokowi memberikan kata sambutan ya, beliau menyampaikan bahwa UK Petra telah berkontribusi penting bagi peningkatan sumber daya manusia di Indonesia lebih dari setengah abad. Karena memang kita sudah kita merayakan Disnatalis yang ke-60 seperti itu. Kemudian terkait dengan visinya, Petra ingin menjadi to be a world leading Christian university that transforms the society from the glory of God. Itu adalah visi dari kami. Kemudian terkait dengan nilai-nilainya, kita mengambil dari kitab Matius 5 ayat 16, yaitu adalah light, ya, yaitu love, integrity, growth, humility, dan truth. Baik, terkait dengan UK Petra, Petra adalah perguruan tinggi swasta yang sudah terakreditasi A. Bahkan kita adalah perguruan tinggi swasta pertama di Jawa Timur ini yang memperoleh akreditasi A. Kemudian secara nasional kita adalah perguruan tinggi swasta terbaik nomor 2 ya. Untuk Indonesia Timur ataupun untuk Jawa Timur, kita adalah perguruan tinggi swasta yang terbaik. Kemudian untuk bisa menjamin bahwa kita bisa memberikan suatu layanan yang terbaik kepada mahasiswa, maka untuk proses manajemennya di kampus ini sudah tersertifikasi ISO 9001:2015. Kemudian untuk kurikulumnya kita menggunakan outcome based education. Kemudian setiap siswa itu akan merasakan terkait dengan LEAP program ini, yaitu mereka akan berpengalaman terkait dengan research and innovation, industrial experience, global exposure, ataupun juga community engagement ini selama berkuliah di UK Petra. Kemudian terkait dengan program internasional kami, kita punya King Sejong Institute. KSI di kami ini adalah satu dari 3 KSI yang ada di Indonesia. Jadi kita dipercaya oleh pemerintah Korea, kita berbangga ya, sehingga siswa-siswa kami itu bisa belajar budaya Korea secara holistik. Berikutnya kita juga punya COP ya, Community Outreach Program, yang terpilih juga sebagai program unggulan dari Dirjen Dikti ya, pemerintah di Jakarta. Ya. Kemudian kita juga punya Petra Summer Program, kita juga memprakarsa ya dari adanya Asia Summer Program, di mana untuk pelaksanaannya adalah selalu berpindah-pindah setiap tahunnya ya dari satu negara di Asia dan ke negara yang lainnya. Kita juga punya Indonesia Spectrum yang memfasilitasi ya setiap mahasiswa asing yang ingin berkuliah di UK Petra. Baik, terkait dengan fasilitasnya, kita punya perpustakaan. Perpustakaan di Petra ini adalah perpustakaan yang terbesar dan terlengkap di Jawa Timur. Perpustakaan kita ini menempati 4 lantai dengan koleksi ratusan ribu buku, baik itu buku secara cetak ataupun juga buku secara digital. Kita juga punya pusat komputer yang menghandle masalah IT di kampus. Jumlah komputer di kampus yang tersedia itu lebih dari 1.000. Sehingga akan sangat membantu bagi siswa ketika ingin mengerjakan tugas-tugasnya di kampus. Terkait dengan coverage Wi-Fi-nya, itu sudah mengcover 95% lebih. Sisanya itu memang tidak kita cover, karena yang 5% itu adalah berupa lahan parkir, pinggir-pinggir di kampus, seperti itu. Kemudian kita juga punya layanan kesehatan, yaitu berupa poliklinik umum dan poliklinik gigi. Ya, jadi biasanya sangat penting ya, sangat bermanfaat bagi teman-teman yang berasal dari luar daerah ataupun luar pulau. Ketika mereka merasa kurang enak badan, kadang mereka bingung harus pergi kemana, mereka bisa saja langsung datang ke poli yang ada di kampus ini. Kita juga punya pusat karir yang membantu lulusan dengan dunia industri. Kita juga punya pusat konseling dan pengembangan pribadi (PKPP) yang dapat memberikan bimbingan psikologis ya jika siswa mempunyai suatu masalah. Kita juga punya pusat kerohanian, kita juga ada program pendidikan bahasa yang sangat bermanfaat juga bagi teman-teman yang ingin belajar memperdalam berbagai bahasa asing. Kita juga punya Continuing Education Center ya, sebagai tempat bagi para profesional untuk mengupdate ilmunya.
Kita juga punya student activity, di mana student activity kami ini itu sangat-sangat beragam, ya, meliputi kegiatan pencinta alam, resimen mahasiswa, klub debat, pengembangan diri, serta olahraga dan seni budaya. Sehingga dapat dipastikan semua bakat minat dari siswa ketika mereka kuliah itu selalu tetap dapat disalurkan, tetap dapat dikembangkan, dibina, sehingga dapat berprestasi. Ya. Kemudian kita juga punya majalah Genta, di mana majalah Genta ini adalah salah satu dari majalah kampus yang tertua di Indonesia. Sekarang kita masuk ke fakultasnya, kita punya Fakultas Bahasa dan Sastra. Di fakultas ini kita punya English for Business Program, di mana dalam program ini kita punya dua peminatan, yaitu adalah English for Business Communication dan juga English Education Business, dengan prospek profesi yang sangat beragam. Berikutnya, kita juga punya English for Creative Industry. Ini akan sangat cocok bagi teman-teman yang ingin bekerja di industri kreatif. Sebagai misal, bekerja di industri media, publishing, ya, advertising, film ataupun television. Kita juga punya prodi bahasa Mandarin, di mana ada 3 peminatan, yaitu adalah Chinese for Education, Chinese for Business, dan juga Chinese for Media. Ini program S2 kami. Sekarang kita masuk ke fakultas yang kedua, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Di fakultas ini kita punya prodi Teknik Sipil, di mana di dalam prodi Teknik Sipil ini kita punya 2 pengutamaan, yaitu adalah desain dan juga konstruksi. Ya, kita juga punya prodi Arsitektur, di mana di dalam prodi Arsitektur ini sudah mengcover 2 kurikulum, ya. Yang pertama kurikulum dari Ikatan Arsitek Indonesia, yang kedua dari International Union of Architects. Ini program S2 Teknik Sipil, program S2 Arsitektur, dan juga program S3 Teknik Sipil. Sekarang kita masuk ke fakultas yang ketiga, Fakultas Bisnis dan Ekonomi. Ya, di fakultas ini kita punya bisnis manajemen. Di mana dalam program ini kita akan belajar bagaimana kira-kira menyeimbangkan penguasaan konsep dan bisnis secara praktisnya. Jadi di dalam program ini siswa akan belajar bagaimana kira-kira menciptakan suatu ide bisnis, mengelola, memimpin, dan juga mengembangkan. Ya. Kita juga punya hotel manajemen, sangat cocok bagi teman-teman yang ingin berkarir di bidang hospitality. Kemudian di dalam program ini, maka setiap siswa akan berkesempatan luas, ya, untuk magang ataupun bekerja di dalam ataupun juga di luar negeri. Kita juga punya creative tourism bagi teman-teman yang ingin belajar mengenai industri mall and retail, tour and travel, leisure, event, dan juga tourism transportation. Kita juga punya marketing management, bagaimana kita bisa belajar fungsi pemasaran, ya, dan juga bisnis. Kita juga punya program finance and investment, akan sangat cocok bagi teman-teman yang ingin menjadi seorang key player dalam pasar keuangan global. Ya, di dalam program ini siswa akan belajar terkait dengan bagaimana melakukan perencanaan investasi, penilaian bisnis, dan juga manajemen keuangan pribadi. Berikutnya, kita juga punya program internasional, yaitu adalah IBM, International Business Management. Di program IBM ini, siswa akan belajar bagaimana kira-kira mengelola bisnis dalam skala global. Karena di dalam program ini, semua perkuliahan dalam bahasa Inggris, gitu ya. Kemudian siswa juga akan belajar bagaimana kira-kira membangun networking, ya, secara global juga. Berikutnya kita juga punya business accounting, terkait dengan bagaimana kita bisa mendidik siswa untuk menjadi seorang akuntan modern. Ya, seorang akuntan yang bukan hanya seorang bookkeeper saja, tetapi juga punya kemampuan untuk menganalisa data-data keuangan. Berikutnya kita juga punya tax accounting, terkait dengan kalau kita ingin menjadi seorang taxpreneur, ya, ataupun seorang konsultan pajak. Kita juga punya program internasional di bidang accounting, yaitu adalah International Business Accounting atau IBAC. Di program IBAC ini mengadopsi kurikulum dari ACCA sebagai salah satu lembaga akuntansi global tertua di dunia. Kemudian siswa ketika lulus kuliah ini maka berkesempatan untuk memperoleh beberapa gelar sekaligus, yaitu sarjana akuntansi, Bachelor of Science, Diplom BA, ataupun juga Advanced Diplom BA.
Di program S2-nya, sekarang kita masuk ke fakultas yang keempat, Fakultas Teknologi Industri. Di fakultas ini kita punya teknik elektro. Di teknik elektro kita akan belajar mengenai energi listrik, elektronika, dan juga telematika. Berikutnya kita juga punya Internet of Things ya, terkait dengan bagaimana teman-teman bisa belajar mengenai dunia saat ini ya, IoT, smartwatch, smart home. Karena di dalam program ini kita akan belajar bagaimana kira-kira mengakuisisi data dari berbagai sensor. Ya. Kemudian kita juga punya prodi Sustainable Mechanical Engineering and Design Program ya, yang dulunya adalah prodi teknik mesin. Ya. Di prodi ini siswa akan belajar bagaimana kira-kira menjadi seorang desainer dan juga entrepreneur di bidang konversi energi, manufaktur dan juga konstruksi. Kita juga punya program otomotif, akan sangat cocok bagi teman-teman yang ingin berkarir di bidang otomotif ya, baik sebagai seorang konsultan ataupun seorang wirausahawan. Kita juga punya prodi teknik industri, di mana dalam prodi ini kita akan belajar bagaimana melakukan perancangan, pemasangan, pengembangan, dan juga perbaikan sistem yang terintegrasi. Ya. Berikutnya kita juga punya prodi informatika, yang fokus pada pengembangan perangkat lunak, kemampuan analisis, desain, dan juga implementasi teknologi informasi. Di prodi informatika ini kita punya 4 peminatan, yaitu adalah artificial intelligence, game development, mobile apps development, dan juga cyber security. Berikutnya kita juga punya data science and analytics ya, karena saat ini kalian masih sudah sering mendengar ya istilah big data. Ya. Jadi di dalam program ini kita akan belajar bagaimana kira-kira mengumpulkan data, memproses, menganalisa, dan juga mengambil keputusan ya dari data yang ada. Ya. Kemudian berikutnya kita juga punya prodi sistem informasi bisnis terkait dengan bagaimana kita bisa membekali setiap siswa mengenai pengetahuan proses bisnis, ya, serta analisis, desain, dan juga implementasi sistem informasi. Ya. Berikutnya kita juga punya program IBE ya, International Business Engineering. Di program IBE ini, setiap siswa akan dididik untuk menjadi seorang T-shaped engineer, yaitu seorang engineer yang juga punya wawasan di bidang bisnis. Ini program S2-nya. Sekarang mari kita masuk ke fakultas yang kelima, Fakultas Seni dan Desain. Di fakultas ini kita punya program Interior Design and Styling. Di mana dalam program ini kita akan belajar mengenai bagaimana merancang ruang dalam bangunan dan juga penataan detailnya. Jadi bagi yang berminat untuk menjadi seorang interior arsitek, desain entrepreneur, desain consultant, maka bisa memilih program ini. Berikutnya kita juga punya interior product design terkait dengan bagaimana kita bisa belajar untuk memproduksi bahan pembentuk ruang ya, seperti furniture dan juga berbagai aksesori ruangan. Kita juga punya prodi desain komunikasi visual bagi teman-teman yang ingin belajar mengenai teknologi grafika, multimedia, audiovisual, serta riset dan strategi marketing ya untuk komunikasi produk dan jasa. Jadi nanti saat belajar di desain komunikasi visual ini, teman-teman bisa menjadi seorang graphic designer misalkan aja, bisa menjadi seorang packaging designer, comic arts, illustrator, konsep artis, dan seterusnya. Berikutnya kita juga punya program internasional yaitu adalah IPDM, International Program in Digital Media. Di program ini, perkuliahan dikemas secara menarik, yaitu 2 tahun di Petra dan 2 tahun di Korea. Jadi nanti siswa akan punya kemampuan desain dan juga animasi dengan wawasan yang global. Kita juga punya program desain fashion dan tekstil. Di mana dalam program ini kita akan belajar bagaimana merancang produk fashion yang sangat inovatif, memproduksinya, mengerti mengenai bahan-bahan fashion, dan juga bisa melakukan marketing yang kreatif untuk produk fashion tersebut. Baik, sekarang kita masuk ke fakultas yang ke-6, Fakultas Ilmu Komunikasi. Di fakultas ini kita punya program Strategic Communication. Jadi bagi teman-teman yang ingin bekerja sebagai seorang public relation, brand communication, PR, seperti itu ya, maka bisa memilih program ini. Berikutnya kita juga punya program Broadcasting and Journalism, di mana di dalam program ini
kita akan menyiapkan para broadcaster dan juga jurnalis yang cerdas, kreatif, kritis ya, serta tetap megang teguh nilai-nilai Kristiani di era revolusi digital. Ya. Sekarang kita masuk ke fakultas yang ketujuh, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di fakultas ini kita punya program PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di PGSD ini kita akan fokus pada pendidikan karakter, metode mengajar yang kreatif, kepemimpinan pendidik yang inspiratif dan transformatif. Berikutnya kita juga punya pendidikan guru anak usia dini, PG PAUD, yang fokus pada pendidikan karakter juga, parenting, dan juga pendidikan untuk anak yang berkebutuhan khusus. Terkait dengan joint degree-nya, kita punya dengan Fontys di Belanda, dengan Saxion di Belanda, Wenzhou di Taiwan, NTUST di Taiwan, Yangzhou di China, IMI di Switzerland, serta University of Wollongong di Australia. Terkait dengan double degree-nya, kita punya dengan Dongseo University di Korea Selatan. Berikut beberapa alumni kami, ya, misalkan saja ada Ibu Mimi Kurniawan yang saat ini sebagai profesional ya, ataupun juga sebagai director, tepatnya sebagai vice president dari PT Philip Morris International ya, yang berkedudukan di Amerika Latin dan Kanada. Kita juga punya Bapak Roni Wibowo sebagai GM ya dari PT Worek Indonesia, dan juga Bapak Ari Gra Santoso. Berikutnya banyak juga alumni kami yang menjadi seorang akademisi ya ataupun pengajar di luar negeri. Ada Bapak Hendri Raharjo, ada Bapak Robi Sutanto, ada Bapak Risa Sunindijo di Australia. Sebenarnya masih banyak lagi, ada yang di Jepang, Korea, Amerika, seperti itu. Kemudian banyak juga alumni kami yang bekerja sebagai seorang profesional. Ada Bapak Ervan Krisnawan ya, terkait dengan manufaktur. Ada Bapak Glenn terkait dengan bisnis kulinernya. Ada Bapak Johan Alvin Kosuma ya, terkait dengan usaha di bidang konsultan komunikasi. Ada juga terkait juga dengan desain interior juga ada, fotografi juga ada. Baik, terkait dengan proses penerimaan mahasiswa baru di tempat kami, kita punya 3 jalur. Ada jalur prestasi, jalur kerjasama, dan juga jalur umum. Pada jalur prestasi, maka setiap siswa punya beberapa kemudahan ya. Yang pertama, bisa memilih 2 program sekaligus. Tidak perlu ikut ujian tulis, mendapat beasiswa hingga 100% ya untuk uang sumbangan masuk. Dan punya jaminan untuk pasti diterima, kecuali ketika teman-teman memilih prodi ataupun program dengan syarat ujian khusus. Ya, sebagai misal teman-teman memilih prodi arsitektur atau prodi DKV di mana ada ujian gambarnya, maka kalian perlu juga mengikuti ujian gambarnya. Ya, seperti itu. Kemudian bagaimana kira-kira untuk menentukan jalur prestasinya? Itu akan dilihat dari nilai rapor matematika dan nilai rapor bahasa Inggris ya untuk kelas 10 dan kelas 11. Diambil 2 yang tertinggi, kemudian dirata-rata. Sebagai misal, yang matematika hasil rata-rata yaitu adalah 82. Sementara yang bahasa Inggris adalah 93. Sehingga dipilih 1 yang tertinggi, yaitu ada 93. Jika nilainya 93, atau antara 90 sampai dengan 100, maka teman-teman bisa mendapat potongan USN sebesar 100% alias bebas USN alias free. Kemudian jika teman-teman nilainya antara 87 sampai 89, maka akan mendapat potongan sebesar 75%. Sedangkan sisanya akan mendapat potongan sebesar 50%. Kemudian jalur yang kedua adalah jalur kerjasama. Di jalur kerjasama ini, siswa juga tetap dapat memilih 2 program sekaligus. Tidak perlu ikut ujian tulis, dan juga punya jaminan untuk pasti diterima, kecuali pada prodi ataupun program dengan persyaratan ujian khusus. Sementara untuk uang sumbangan masuknya akan dikenakan yang paling minimal, ya seperti itu. Kemudian ketika teman-teman akan masuk ke atau mendaftar ke UK Petra, maka teman-teman juga bisa apply beasiswa yang ada. Sebagai misal, teman-teman punya prestasi di bidang Olimpiade Sains Nasional, bisa apply beasiswa OSN. Atau teman-teman juga bisa apply beasiswa Mitra Prestasi Sains, Sosial, dan Humaniora. Ada juga beasiswa Mitra Prestasi Olahraga, Seni, dan Penalaran. Atau beasiswa Pemimpin Masa Depan.
beasiswa pemenang lomba UK Petra juga ada, beasiswa peduli mahasiswa baru, beasiswa putra-putri pendeta, beasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ada juga beasiswa Petra Excellent ataupun juga beasiswa Petranisian ya bagi teman-teman yang punya orang tua alumni UK Petra ataupun punya kakak kandung yang lagi kuliah di UK Petra. Ya. Kemudian setelah menjadi mahasiswa, maka teman-teman juga tetap bisa apply beasiswa juga. Jadi ketika teman-teman kuliah, itu sangat mungkin juga ya mendapat beasiswa terus ya selama 4 tahun. Itu bisa juga. Ya. Jadi setelah menjadi mahasiswa, teman-teman juga bisa apply beasiswa prestasi akademik, beasiswa fungsionaris lembaga kemahasiswaan. Ada juga beasiswa Petra Peduli Mahasiswa Aktif, beasiswa eksternal, ataupun juga beasiswa Petra Global Impact Scholarship. Baik, terkait dengan proses penerimaan mahasiswa baru, semua bisa dilihat informasinya ya di admission.petra.ac.id. Jadi segala macam informasi semua ada di sini, tanggal-tanggalnya, kemudian bagaimana persyaratannya, itu semua ada di web ini. Kemudian berikutnya adalah kontak kami, silakan di screen capture ya, silakan di foto terkait dengan kontak kami ini ya. Mungkin saat ini belum ada pertanyaan, mungkin besok jika ada pertanyaan bisa langsung menghubungi kami ya di Line, Facebook, Twitter, Instagram ataupun juga nomor WhatsApp. Baik, demikian presentasi dari saya kembalikan ke moderator ataupun bisa juga langsung teman-teman jika ada pertanyaan ya bisa langsung saja unmute ataupun juga langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, terima kasih. Baik, untuk para siswa ada yang ingin ditanyakan kepada Universitas Kristen Petra dari MIPA C dari kelas 11 PSC. Kalau malu boleh di kolom chat ya Pak Leo ya. Ya boleh silakan. Iya. Tapi Ibu berharap tidak ada yang malu ya, langsung spontan aja. Pak Mutnya tanyakan langsung yang mana, atau mau tanya Universitas Universitas Kristen Petra ini berada di mana? Bandung, Jogja? Kita di Surabaya ini. Nah, di Surabaya, Jawa Timur. ada yang mau mungkin ke Surabaya ya kan? Siapa di sini yang udah pernah ke Surabaya? Kita sudah pernah ke Surabaya? Pada Ipi udah pernah ke Surabaya belum? Belum, Bu. Belum, ini di Surabaya nih. Petra, UK Petra. Baik, mungkin kalau belum bisa saya ajak aja mengunjungi kampus kami secara virtual mungkin ya, boleh ya. Kita jalan-jalan secara virtual seperti itu ya. Nanti kalau sudah pandeminya usai, bisa langsung jalan-jalan sendiri ya. Kalau ke Surabaya bisa mampir-mampir aja, nggak apa-apa. Ya. Nah ini lengkap nih. Kalau untuk informasi. Baik, saya share screen ya untuk jalan-jalan secara virtualnya ya sebentar. Baik, ini adalah kampus utama kami ya. Ini gedung utama kami, di depannya ada patung torso ya, Dr. Gigi Tan Chio-yong yang merupakan rektor pertama kami dan juga yang merupakan salah satu pendiri dari UK Petra gitu ya. Kampus utama kami ya sepi ya ini ya. Hari Sabtu ya sepi.
Kalau mau ke kampus barat, maka jalan ke sini ya, jalan ke sini. Bisa ke kampus barat. Ini ketika masuk ada pengecekan ya, terkait pengecekan suhu seperti itu. Ini di sini ada kafe ya, di sini kafe ya. Kita coba ke kampus barat ya langsung ini. Ini terkait dengan kampus barat kami ya. Nah, ini ya di kampus barat yang digunakan kebetulan untuk teman-teman di Fakultas Bisnis dan Ekonomi ya. Buat cuci tangan ya. Di sini ada polikliniknya ya, ini ada ambulansnya, ambulans milik kampus. Baik, kemudian kita bisa ke kampus Timur Raja ya, di mana saya biasa berkantor di sana. Ya. Kalau menyusuri jalan ini parkir di kampus barat, ya kampus barat. Kita kembali ke kampus utamanya ya. Ini parkirnya boleh untuk mahasiswa ya, Pak ya? Boleh, boleh Bu. Oh ya. Ini kampus utamanya, kan kita mau nyebrang ke kampus timur ya. Coba kita nyebrang ke kampus timur. Oke, kita harus masuk ke sini mungkin ya. Baik. Di sini tempat biro administrasi akademik di sini gitu ya. Kemudian untuk banknya kita punya beberapa, ada BCA, di sini ada Bank Mandiri, ada CMB Niaga ya. Tutup juga. Ini untuk student service-nya. Terkait layanan mahasiswa, ini kalau mau ke auditorium bisa juga ya, auditorium yang lama. Baik, kita akan nyebrang. Sebenarnya Petra kampusnya terpisahkan oleh jalan ya, Jalan Siwalan-Kerto gitu ya. Setiap masuk ke kampus ada pemeriksaan. Ya, biasanya saya berkantor di sini ya, di lantai 3 ini. Ya. Kemudian kita bisa mencoba ke kampus yang baru ya, gedung yang baru.
Kita biasa pakai mobil di sini, pakai kendaraan di situ. Ini adalah gedung teknik ya, karena untuk perkuliahan Fakultas Teknologi Industri dan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Ya, sekarang kita ke gedung yang baru ya, gedung yang paling baru. Nah, ini adalah gedung yang paling baru ya, baru dari kami. Gedungnya cukup besar dan ikonik ya. Jadi ketika teman-teman ke Surabaya mendarat di Bandara Juanda, maka ketika mau mendarat itu pasti akan kelihatan dari bawah ya gedung kami ini, gitu ya. Kita naik cukup tinggi juga untuk tangga-tangganya ya, lumayan juga kalau untuk naik ke sini. Ini gedung utama kami, cukup hijau juga ya, karena memang ini adalah salah satu green building ya, dan juga kita menggunakan solar energi ya untuk penerangan-penerangan supaya hemat energi. Kita juga punya beberapa patung ya. Oh, ini salah satu patung yang cukup ikonik di tempat kami ya. Ini adalah penggambaran dari di Alkitab seperti itu, bagaimana Tuhan Yesus memanggil Petrus ya, ketika beliau ini lagi menjala ikan ya. Tuhan Yesus memanggil supaya Petrus menjadi penjala manusia gitu ya. Seperti itu. Di sini ada ikan-ikannya banyak sih, ikan-ikan koi ya. Silakan jika ada pertanyaan ya, silakan. Saya pengen bertanya, Pak. Boleh, silakan. Saya ingin bertanya, kalau sekarang itu mahasiswa udah tetap muka atau masih online? Saat ini sudah ini ya terkait dual mode ya istilahnya ya, yaitu ada yang online, ada yang tatap muka seperti itu. Ya. Silakan jika ada pertanyaan lainnya lagi ya. Tetapi ketika siswa ingin mengikuti perkuliahan secara offline atau berdatang ke kampus, itu biasanya siswa diminta untuk mempunyai ini ya, menandatangani surat pernyataan ya yang diketahui orang tua bahwa mereka diperbolehkan untuk mengikuti perkuliahan di kampus secara offline. Ya. Silakan, ada tanya lagi silakan. Permisi Pak, mau nanya Boleh. soal asramanya. Kalau dari universitasnya ada ngasih asrama nggak untuk mahasiswanya? Terkait dengan asrama di kampus tidak ada, tapi jangan khawatir. Di sebelah kampus persis kita itu ada apartemen ya, square namanya ya. Di sana ada apartemen, teman-teman bisa tinggal di sana, ataupun juga di sekitar Petra pun juga banyak sekali kos-kosan. Karena kita ketahui sendiri Petra ini sudah 60 tahun ya, jadi yang namanya kos-kosan itu pasti sudah sangat-sangat banyak. Dan yang terpenting adalah suasana ataupun lingkungan di kampus ini itu adalah kondusif ya untuk belajar, yaitu aman seperti itu. Sehingga teman-teman bisa belajar secara nyaman ya. Terkait dengan biaya akomodasi pun juga sangat terjangkau juga ya. Terkait dengan makan ya sekitar 10.000, 12.000, 15.000 sekali makan itu bisa kita jumpai di sekitar kampus ini banyak. Kemudian kita juga punya patung lagi ya, ini patung Tuhan Yesus nih ya, terkait dengan Tuhan Yesus membasuh kakinya Petrus lagi nih ya, ini Petrus yang sering ada di sini ya.
terkait dengan bagaimana Tuhan Yesus ini melayani seperti itu ya. Datang ke dunia bukan untuk dilayani. Ini patungnya seperti ini ya. Ada airnya juga sebelah-sebelahnya. Silakan jika ada pertanyaan ya. Permisi, Pak. Boleh, ya. Kan tadi kan katanya berarti kan ada sistem online sama offline ya. Berarti kan kalau yang online ini pakai Zoom dia setiap hari atau ganti-gantian gitu dengan yang offline? Kayak gitu. Sistem untuk online-nya, Pak. Baik, terkait dengan program ini berarti ini bersamaan gitu. Ya. Jadi di dalam perkuliahan ada beberapa yang offline ataupun online. Berarti ini bersamaan karena nggak mungkin juga kita tuh online semua, nggak mungkin. Ya. Karena terkait dengan online semua, offline semua itu nggak mungkin karena kan sangat dibatasi ya, cuma tidak boleh lebih dari 50% seperti itu. Jadi sebagian ada siswa yang mengikuti secara offline, ada juga yang secara online, ya seperti itu. Makasih, Pak. Iya, silakan jika ada pertanyaan lagi, silakan. Kemudian yang memudahkan juga ini di setiap gedung ini ada kantinnya ya. Ini ada eskalator naik ke auditorium ya, yang cukup besar, yang yang bisa menampung 2.000 lebih ya. Yang pada waktu peresmian diresmikan oleh Bapak Prof. Muhammad Nasir ya, yang dulu merupakan Menristek Dikti, yang sekarang menjadi staf ahlinya Bapak Wapres sekarang ini ya. Iya, bisa masuk enggak nih? Ya ini ya, ada TV besarnya ya, besar sekali, big screen, giant screen ya. Kalau dulu biasanya kita wisuda itu bisa sampai dengan 4 shift seperti itu ya. Tapi sekarang kita bisa melakukan secara 1 ataupun 2 shift sebenarnya. Karena kita sudah punya auditorium yang cukup besar. Silakan jika ada pertanyaan. Ada lagi siapa yang mau bertanya? Silahkan. Luas ya Pak ya kampusnya? Iya, luas. Dan kita pun juga sudah mempunyai juga terkait dengan lahan-lahan baru ya. Kita juga sudah membeli lahan sekitar berapa hektar ya, lupa, 700 hektar ya di Surabaya Barat yang nantinya akan digunakan untuk gedung baru untuk perkuliahan semua program-program internasional. Jadi harapan dari pimpinan itu adalah semua program internasional itu akan dikumpulkan jadi satu gitu ya. Jadi supaya benar-benar timbul suatu atmosfer internasional seperti itu ya. Di mana semua mahasiswa dari luar negeri ataupun mahasiswa kita yang ikut program internasional itu bisa berkumpul, berinteraksi secara Ini pelaksanaan kuliahnya Pak, kalau boleh tahu pagi, siang, atau untuk perkuliahan di kami ini ya jamnya mulai dari 7:30 pagi dan yang paling malam itu selesai jam 7:30 malam. Oh, iya, tapi baik. seringnya tuh pagi sampai sore seperti itu ya. Begitu, baik. Kemudian banyak juga teman-teman yang suka berfoto di sini ya, di tulisan ini banyak juga ya. Kalau kita lihat di Instagram gitu ya. Berarti mungkin banyak mahasiswa yang sambil kuliah juga sambil bekerja ya Pak ya? Misalnya iya bisa seperti itu. Pagi, kerjanya siang atau sebaliknya begitu. Iya, bisa juga. Luas banget nih halamannya. Tapi ini mungkin bukan tempat parkir ya Pak ya? Oh, bukan tempat parkir itu di basement semua. Ya. Ini luas banget ya kan, nggak boleh untuk parkir. Misalkan aja mau ke parkir
mundur. Parkirnya di basement di bawah sini ya. Ini parkirnya di sini ada. Di setiap gedung itu pasti ada basement untuk tempat parkir. Silakan jika ada pertanyaan, ayo. Ada lagi yang mau bertanya? Kita masih punya 10 menit. 10 menit ya Bu Okta ya? 9 ya? Oh, 9 menit lagi. Baik, kalau belum saya putarkan video terkait dengan prestasi seperti itu ya. Beberapa teman-teman di Pontianak ini memilih prodi bahasa Mandarin itu, beberapa itu ada milih prodi bahasa Mandarin. Ya. Sebentar saya putarkan dulu terkait dengan prestasi gitu ya. Prestasi dari kami, siswa kami. Baik, silakan jika ada pertanyaan. Jadi terkait dengan pendaftaran mahasiswa baru ini, untuk bulan November ini kita buka sampai dengan tanggal 18 November ya, sampai 18 November. Kemudian jika teman-teman memilih prodi ataupun program dengan ujian khusus, ya, sebagai misal teman-teman ini memilih prodi DKV, Desain Komunikasi Visual, atau memilih prodi arsitektur, prodi terkait dengan desain interior, maka ujiannya akan dilakukan pada tanggal 20 November hari Sabtu ya. 20 November hari Sabtu jam 9 waktu Indonesia Barat ya, sama dengan di Pontianak ya. Secara online juga ya. Kemudian terkait dengan jalur prestasi ini mohon jangan sampai dilewatkan ya, karena jalur prestasi ini hanya akan dibuka sampai dengan bulan Desember saja ya.
Jadi akan dibuka terus sampai dengan periode Desember ya. Nanti setelah Desember akan berbeda lagi ya. Jadi jangan sampai dilewatkan ya, disia-siakan. Segera daftar, bisa semua secara online ya, seperti itu. Pembelian kartu PAC-nya pun juga bisa secara online ya, melalui e-commerce ya, bisa ada. Silakan jika ada pertanyaan. Pak, ya silakan. Kalau boleh tahu, ada kerjasama dengan lembaga atau perusahaan apa aja? Baik, terkait dengan kerjasama dengan lembaga ataupun perusahaan ini sangat-sangat banyak ya. Sebagai misal ya, setiap prodi atau program itu pasti punya kerjasama sendiri-sendiri. Kalau saya dari informatika, kita punya kerjasama dengan Microsoft, dengan Oracle, dengan Amazon Web Service, dengan Odoo, dengan Cisco, seperti itu ya. Kalau misalkan saya di teknik sipil, ada kerjasama juga dengan Departemen Pekerjaan Umum, ya. Ada dengan perusahaan-perusahaan konsultan ya, PT Wika, PP, seperti itu ya, banyak sekali ya. Kemudian kalau misalkan di hospitality, ada juga kerjasama dengan berbagai hotel-hotel yang ada di Indonesia ya, baik itu yang punya jaringan internasional ataupun yang jaringan nasional ya, banyak sekali. Jadi dengan adanya kerjasama seperti itu, maka bisa memastikan semua siswa kami itu cepat dapat terserap di dunia industri ya, karena kami juga ingin semua siswa yang lulus itu dapat segera bekerja ya, seperti itu. Silakan pertanyaan berikutnya sebelum ini ya berakhir. Permisi Pak, mau nanya. Bisa tolong jelaskan sedikit tentang program internasionalnya Pak? Program internasional, baik. Terkait dengan program internasional, kita punya beberapa ya. Kita punya IBM, International Business Management. Kita punya IBEC, International Business in Accounting. Kita punya IBE ya, International Business Engineering, dan juga kita juga punya IPDM, International Program in Digital Media. Terkait dengan program internasional, maka semua perkuliahan itu dalam bahasa Inggris, gitu ya. Semua perkuliahan dalam bahasa Inggris ya. Jadi dosen-dosennya pun juga ada juga beberapa dosen-dosen terbang ya. Artinya adalah ketika dulu masih secara offline seperti itu, maka dosen tersebut biasanya terbang hari Sabtu ataupun hari Senin mengajar seperti itu ya. Kemudian besoknya balik ke Singapura seperti itu ya. Kemudian terkait dengan program internasional ini, maka itu juga punya nilai lebih juga ya, karena semua program dalam bahasa Inggris, sehingga nantinya jika kalian ingin melanjutkan studi seperti itu juga akan jauh lebih memudahkan juga ya. Dan setiap program internasional tersebut itu juga punya selalu punya ini ya, punya jaringan internasional juga ya. Jadinya sangat terbuka juga untuk melakukan student exchange ya, pertukaran pelajar di luar negeri. Untuk kalau mau lebih jelasnya kira-kira di program internasional yang mana bisa juga sih untuk lebih detailnya seperti itu ya. Bisa ditanyakan juga sekarang ataupun nanti bisa juga ditanyakan ini melalui kontak WA yang ada di kami tersebut ya. Silakan jika ada pertanyaan lagi, silakan. Ya, waktu masih 2 menit lagi. Ada yang mau bertanya lagi? Kelas PSC? Ini PSC kok enggak ada yang bertanya nih. Luar biasa ya, bagi yang bertanya ada 5 orang ya, luar biasa ya. Baik. Ada lagi? Ada yang ingin disampaikan lagi Pak Leo Yulianto? Cukup sih Bu dari saya Bu ya. Yang penting nanti jika ada pertanyaan bisa langsung menghubungi kontak kami yang ada di kolom chat tersebut ya. Kami akan siap untuk ini ya, berbagi informasi. Baik Pak, kami dari pihak sekolah SMA Santo Paulus mengucapkan terima kasih kepada Pak Leo Yulianto dari Universitas Kristen Petra Surabaya. Informasi dan penjelasan pengetahuannya mengenai kampus ya, sangat bermanfaat bagi siswa-siswi kami di SMA Santo Paulus Pontianak. Semoga peserta didik kami nanti ada yang mendaftar ya Pak ke Universitas Petra
Untuk mencari lagi informasi lebih lanjut, menghubungi UK Petra. Sampai jumpa di lain kesempatan, Pak. Untuk Pak Leo Wianto, terima kasih yang sebesar-besarnya. Salam dari SMA Santo Paulus Pontianak, Kalimantan Barat. Sampai ketemu, Pak. Selamat siang. Ketemu, Bu. Selamat siang. Baik. Izin pamit ya, Bu. Ya, Pak. Mari. Baik, untuk